Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kita bertemu kembali di dalam perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya senantiasa berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik, Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat senantiasa, dan mudah-mudahan pada hari ini bisa melakukan segala aktivitas Bapak dan Ibu sekalian dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengkhususkan diri video ini bagi Bapak dan Ibu sekalian yang melayani pendidikan di Satuan Pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi bagi Bapak, Ayah dan Bunda PAUD ini, saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi tugas-tugas Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi tenaga pendidik di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Oke Bapak Ibu sekalian, ini khusus video disajikan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang berada di pendidikan anak usia dini. Bapak Ibu sekalian, saran saya adalah sebelum melakukan perencanaan berbasis data, ini dipastikan Bapak dan Ibu kepala sekolah itu tidak bekerja sendiri tapi bentuklah sebuah tim yang terdiri atas Bapak dan Ibu kepala sekolah sendiri, kemudian ada guru-guru dan juga boleh melibatkan orang tua Dengan begitu timnya akan menjadi sangat kuat, sangat solid, sehingga proses-proses perencanaan berbasis data ini akan menjadi lengkap di dalam mengambil keputusan, khususnya adalah keputusan program yang akan dilaksanakan di dalam pelayanan pendidikan nanti. Oke, saya akan memulai menjelaskan perencanaan berbasis data satuan pendidikan anak usia dini ini pada tahapan dasar dulu, dan baru nanti pada tahap berikutnya kita akan langsung praktek. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai di tengah jalan untuk menyaksikan video ini, harus sampai selesai karena ini yang akan membantu Bapak Ibu untuk memahami dalam proses perencanaan berbasis data. Oke, kita mulai saja Pertama kita akan pahamkan, saya akan berikan catatan yang sangat mendasar bahwa pada sekarang ini untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD itu belum memiliki profil pendidikan Bapak Ibu, itu kita catat sama-sama seluruh Indonesia belum untuk PAUD belum memiliki profil pendidikan. Namun tuntutannya adalah bahwa untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang semakin baik mutunya, kualitasnya, maka harus tetap dilakukan perencanaan berbasis data karena program yang akan dilakukan itu harus ada dasarnya, ada dasar. Nah, karena belum memiliki profil pendidikan, maka harus tetap melakukan perencanaan. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Dimulai dengan melakukan evaluasi diri. Oke, untuk evaluasi diri tentu saja harus ada formatnya nanti. Oke, ini sebagai pemahaman awal Bapak Ibu, di pendidikan anak usia dini itu, Satuan Pendidikan PAUD itu ada indikator prioritas ada 4 indikator prioritas baik di dasar menengah juga ada indikator prioritas. Nah, untuk PAUD itu indikator prioritasnya adalah pertama D.1 perencanaan pembelajaran, kemudian indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik, kemudian indeks kemitraan dengan orang tua atau wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah, kemudian indeks layanan holistik integratif penyelenggaraan kelas orang tua. Nah ini penjelasan yang rasional ini untuk rasionalisasi saya tidak akan menjelaskan, silakan Bapak dan Ibu itu untuk membaca dan mencari materinya Saya yakin Bapak dan Ibu sudah didampingi oleh pengawas masing-masing pengawas masing-masing sudah mendapatkan bekal ini. Oke, kita lanjutkan saja Nah, karena Bapak dan Ibu para ayah dan bunda PAUD ini kan harus melakukan langkah-langkahnya bagaimana perencanaan berbasis data tanpa adanya profil pendidikan. Oke, pertama-tama langkahnya adalah Bapak dan Ibu harus melakukan evaluasi diri evaluasi diri nanti dengan mengisi sebuah format Yang kedua, setelah melakukan evaluasi diri, Bapak Ibu akan melakukan 3 langkah, yaitu identifikasi, analisis identifikasi, refleksi dan benahi. Ini adalah ciri khas dari sebuah analisis perencanaan berbasis data
ya gitu. Kemudian Bapak Ibu akan mengisi ya kan rencana kerja tahunan ya pengisian format RKT dan selanjutnya adalah penyusunan RKAS. Oke ya, ini Bapak Ibu ya. Beberapa langkah ini harus dilalui nanti. Oke, selanjutnya mari kita lihat ini ya, kita kenalan dulu lah dengan format ya dari PBD PAUD ini. Yang pertama adalah tabel ya. Tabel di tabel 1 evaluasi diri ini berada di sheet ya, sheet evaluasi diri. Oke, ini ya. Jadi seperti ini penampakannya ya. Nanti Bapak Ibu itu akan diminta untuk memberikan tanda silang pada bagian kolom ini ya, dan seterusnya. Ada beberapa indikator layanan yang ini. Kemudian hasilnya dari penyilangan ini, pemilihan sesuai dengan kondisi yang ada di tempat Bapak Ibu, itu akan muncul di hasil evaluasi diri satuan. Oke, nah berikutnya adalah ini, ya tabel 2. Setelah tabel 1 selesai, Bapak Ibu akan melanjutkan untuk identifikasi. Jadi dari evaluasi diri dilanjutkan ke identifikasi ini. Identifikasi seperti apa tabelnya? Ini tabelnya. Bapak Ibu nanti kerjanya di mana? Kerjanya pada tabel 4 ini untuk identifikasi. Oke? Ya, selanjutnya pada tabel berikutnya adalah tabel yang kelima. Kelima, dan Bapak Ibu akan bekerja di tabel ke-6. Ini 5, ini penjelasan tabel 6. Tabel 6-nya di sini. Nanti hasil dari kegiatan identifikasi akan muncul di sini. Bapak Ibu kerjanya di mana? Kerjanya di sini, menentukan akar masalah. Oke, lanjutnya ini adalah untuk tabel 7 dan tabel 8. Tabel 8 hasil dari kegiatan refleksi akan dimunculkan di sini, dibenahi sini. Tabel 8 ini benahi. Dan Bapak Ibu kerjanya di mana? Kerjanya di sini, di kolom 2 kegiatan ini. Merumuskan kegiatan untuk mengatasi benahi atau akar masalah tadi. Selanjutnya adalah ini ya. Setelah selesai dibenahi, Bapak Ibu akan diajak untuk ke RKT ya. Ini di sheet RKT, halaman RKT rencana kerja tahunan. Jadi hasil dari proses-proses sebelumnya ini akan muncul di sini. Nah, Bapak Ibu kerjanya akan ada di sini ya, di kolom ini ya itu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pada tabel rancangan RKS ya, rancangan RKS ini ya di sini ya Bapak Ibu. Ini udah 1, 2, 3 ini otomatis muncul, kemudian Bapak Ibu akan mengisi pada bagian uraian kegiatan sampai dengan totalan anggaran. Jadi untuk di RKT ini baik nanti kegiatan yang ada anggarannya maupun yang tidak ada anggarannya itu tetap dimunculkan semua begitu. Ya, selanjutnya masih ada 2 sheet lagi yaitu populasi kegiatan RKAS dan uraian kegiatan menu benahi ini. Oke, nanti akan saya jelaskan pada bagian kita saat melakukan analisisnya. Oke, jadi begini. Nah, ini tadi langkahnya evaluasi diri, kemudian melakukan identifikasi, refleksi dan benahi, kemudian menyusun RKT, rencana kerja tahunan, dan yang terakhir adalah mengisi rancangan kerja anggaran sekolah. Ya, rancangan kerja anggaran sekolah. Oke, ini ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian ya. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita sudah berada di lembar PBD PAUD ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mendownload, nanti silahkan mendownload di link yang saya sertakan di dalam deskripsi ya. Setelah Bapak Ibu mendownloadnya, itu Bapak Ibu silahkan dibuka dan hasilnya seperti ini ya. Pertama-tama mari kita perhatikan lebih dulu, kita pelajari file ini ya. Ini ada beberapa sheet ya Bapak Ibu. File aslinya tidak ada warna-warninya ini ya, tidak ada warna-warninya. Ini saya saya edit, saya tambahi begini supaya kelihatan bagus untuk memudahkan saya menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah ini pada halaman pertama itu evaluasi diri ya. Ini ada langkah 1 dalam kurung identifikasi sama titik 2 evaluasi diri tutup kurung. Nah, kemudian di sheet berikutnya atau halaman berikutnya yaitu identifikasi ya, ini identifikasi. Selanjutnya ada sheet yang berikutnya atau halaman berikutnya refleksi ya, refleksi ini langkah ketiga refleksi.
Kemudian yang langkah keempat ini adalah benahi, ini sheet benahi. Kemudian ada halaman RKT, RKT adalah rencana kerja tahunan ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ada rancangan rencana kerja anggaran sekolah ya, ini ya. Kemudian di sini ada populasi kegiatan ARKAS ya. Populasi kegiatan ARKAS ini ya, nanti pertama-tama harus kita pelajari lebih dulu yang ini. Selanjutnya ada uraian kegiatan menu benahi. Nah, Bapak Ibu sekalian ya. Ini. Jadi sebelum kita memulai untuk melaksanakan perencanaan berbasis data melalui evaluasi diri di sini, ya baiklah saya jelaskan terlebih dulu terkait dengan populasi kegiatan ARKAS dan uraian kegiatan menu benahi ini. Ya. Baik, untuk populasi kegiatan ARKAS, Bapak dan Ibu sekalian, ini supaya kita perhatikan, ini ada program kegiatan garis miring SNP ya, Standar Nasional Pendidikan ini ya di sini. Jadi ini adalah STTPA, pengembangan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ini hanya ada di PAUD ya, di PAUD di pendidikan anak usia dini. Ya, ini kemudian ada standar isi, ada standar proses, kemudian standar penilaian, standar PTK, sarana prasarana, dan seterusnya, standar pengelolaan, ya, dan yang terakhir adalah standar pembiayaan. Ini di kolom pertama, ya. Ini coba saya buat print page-nya supaya nanti Bapak Ibu ini memudahkan untuk menjelaskan. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada subprogram garis miring penggunaan dana BOS, ya. Ini adalah subprogram atau penggunaan dana BOS ya. Ini penjelasan di sini. Jadi setiap program ini ada penjelasan di sini subprogramnya. Nah, sedangkan pada kolom berikutnya yaitu kolom 4 ini ya, ini ternyata ada kolom satunya ya. Kolom satunya ya, kolom satunya itu adalah kode ya. Ini. Kolom 4-nya adalah uraian kegiatan ya, uraian kegiatan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kode 010101 programnya adalah ini atau standar nasional adalah ini, kemudian subprogramnya ini dan uraian kegiatannya adalah ini, misalnya seperti pelaksanaan pendidikan, karakter dan penumbuhan budi pekerti termasuk dan seterusnya. Ya, ini sesuai dengan standar yang ada dijelaskan keseluruhannya. Nah, kemudian pada yang warna ungu, sheet warna ungu ini ya, uraian kegiatan menu Bapak Ibu ini ya. Nah, untuk anak usia dini, satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, Bapak Ibu sekalian, oleh pemerintah itu disediakan 6 benahi ya, 6 benahi, benahi 1, benahi 2 dan seterusnya sampai dengan benahi 6 ya. Uraian benahinya adalah seperti ini ya. Benahi 1 itu adalah uraian benahi ini adalah kegiatan belajar bersama untuk penguatan kualitas perencanaan pembelajaran dan seterusnya sampai dengan benahi 6 itu uraian benahinya adalah melakukan persiapan penyelenggaraan kelas orang tua. Ini ya, perhatikan lagi pada kolom berikutnya adalah kode kegiatan di sini. Kemudian ada kegiatan, nah ini ya. Nah, perhatikan untuk kode kegiatan penjelasan begini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu menyusun program ya, kegiatan di sekolah, dipastikan bahwa kegiatannya itu ada terkait dengan ini. Dengan adanya kegiatan yang terkait dengan ini ya, maka kodenya itu akan muncul ya. Kodenya ini akan muncul dan otomatis kalau kodenya mengikuti yang ada ini maka RKAS-nya Bapak Ibu sekalian itu tidak akan tertolak ya. Dengan catatan kodenya menyesuaikan dengan yang ada ini. Karena nanti pada bagian rancangan RKS Bapak Ibu akan terlebih dulu memilih kegiatan, kemudian kegiatan kodenya akan muncul. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, kita kembali lagi dari awal ya. Sekarang kita coba untuk memulai bagaimana Bapak dan Ibu ya di sekolah, Bapak dan Ibu kepala sekolah beserta timnya ya, karena saya selalu menyarankan Bapak dan Ibu kepala sekolah tidak bekerja sendiri, tetapi bersama-sama dengan tim. Tim itu melibatkan guru-guru yang lain atau juga boleh dengan orang tua ya. Ini penting sekali supaya ada banyak masukan dan diskusi yang
sangat baik ya untuk memutuskan sebuah pilihan alternatif kegiatan nanti. Oke, kita mulai lebih dulu ya. Kita mulai dari evaluasi diri ya. Kita tahu Bapak Ibu, untuk satuan pendidikan anak usia dini atau TK begitu ya. Bapak dan Ibu tidak memiliki yang namanya profil pendidikan, rapor pendidikan tidak memiliki. Untuk itu, maka Bapak dan Ibu sekalian itu harus melaksanakan evaluasi diri. Jadi supaya bisa melaksanakan perencanaan berbasis data harus melakukan evaluasi diri. Oke. Ya, ini penjelasannya nanti Bapak Ibu silakan dibaca sendiri-sendiri ini terkait dengan ini. Kita langsung saja untuk menghemat waktu ya. Kita mulai dari tabel 1. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, untuk pertama-tama yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah memberikan ya tanda silang di sini ya. Jadi pilihan ini Bapak Ibu ya, pilihan ini sesuai dengan kondisinya ya. Jadi perhatikan penjelasan yang utama adalah Bapak dan Ibu harus melakukan mengisi ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, harus dengan kejujuran gitu. Oke ya. Jadi misalnya ya di sini adalah satuan memiliki dokumen kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Ya, pasti tempat Bapak Ibu pasti punya nih ya. Satuan memiliki rencana pembelajaran ya. Artinya setiap guru memiliki rencana pembelajaran, apakah punya atau tidak gitu. Kalau punya disilang, kalau tidak punya biarkan saja dikosongi. Kemudian satuan memiliki rencana pembelajaran untuk durasi waktu pendek, ya punya tidak begitu. Oke. Kemudian dokumen kurikulum yang dimiliki mengacu pada standar nasional campuran ya. Kemudian campuran nasional dan lokal. Nah, ini. Kemudian dokumen kurikulum di satuan Bapak dan Ibu sekalian memiliki komponen sebagai berikut. Ada visinya, ada misinya, ada tujuan pembelajaran atau materi pembelajaran dan informasi pendekatan pembelajaran dan seterusnya. Nah, ini. Jadi pilih Bapak Ibu yang sesuai dengan cara memberikan tanda silang. Tidak boleh tanda yang lain. Kalau tanda yang lain akan ditolak Bapak Ibu. Oke ya, misalnya begini ya, ini ya. Ini disilang-disilang sudah punya ya kan? Ya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya di sini belum punya ya jangan disilang ya. Maka hasilnya di sini akan pengaruh hasil evaluasi di satuan Anda di sini ya. Jadi kategorinya ada prakondusif ya kan? Kemudian kondusif dan prima kalau tidak salah ya kategorinya. Kita coba cek ya. Prima ya ini ya. Jadi pilihan Bapak Ibu yang mana begitu. Oke. Ini untuk sementara yang ini tidak dipilih ya. Anggap saja kita ini satu tim, Bapak dan Ibu sekalian dengan saya satu tim ya. Dan hasilnya adalah sementara adalah kondusif untuk D1 ya, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif itu hasilnya kondusif. Oke. Nah, berikutnya untuk DT2 ya, DT2 ini indikator layanannya sesuai penjelasan saya sebelumnya ada beberapa indikator layanan yang prioritas begitu. Indikator prioritas ada di dalam sini. Oke, untuk yang DT2 pendekatan pembelajaran sesuai untuk anak usia dini, ini dipilih salah satu saja dengan memberikan tanda silang. Ya, kita coba ya misalnya ini. Ya. Nah, ini masih kosong Bapak Ibu ya. Untuk capaiannya kosong ya, capaiannya kosong. Kemudian kalau kita pilih di sini tadi ya, misalnya kita pilih di bagian sini. Ya, prakondusif hasilnya. Kalau dipilih di sini berarti hasilnya kita hapus yang ini. Nah, ini kondusif ya. Pilihannya misalnya kondisi yang sebenarnya di tempat Bapak Ibu adalah ini ya. Maka pilih saja sini prakondusif. Nah, berikutnya ini juga begitu, D.2.2 itu hasilnya kondusif misalnya kalau dipilih di sini sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Kalau dipilih di sini berarti hasilnya prima. Nah, pendidik menggunakan komunikasi positif untuk membimbing anak-anak. Anggap saja kita menetapkan bahwa di sekolah kita ini Bapak dan Ibu memilih kondisinya adalah di sini di bagian yang keempat. Ini untuk D.2.2 interaksi dalam mulai kelas. Oke. Berikutnya untuk D.2.3 penghargaan usaha pilihannya adalah sini ya, berarti pasti prakondusif. Kemudian di sini kondusif ya. Pilihan yang berikutnya adalah untuk pembelajaran terdiferensi ya kan. Kebetulan Bapak Ibu masih belum sekolah penggerak atau masih
menggunakan kurikulum yang lama, berarti pilihannya adalah di sini. Ya. Pendidik belum memperhatikan perbedaan kebutuhan anak. Pendidik memberikan instruksi yang sama pada semua anak sehingga hasil karya anak menjadi seragam. Pilihannya kebetulan di sini ya. Kalau di sini Bapak dan Ibu sekalian, pilihan yang pertama ini berarti hasilnya perlu pengembangan. Kalau kita klik lagi misalnya di sini ya, hasilnya adalah prakondusif ya. Oke, Bapak Ibu kita pilih sini. Kemudian yang berikutnya ya, pilihannya ini. Nah, ini semua diisi Bapak Ibu. Nah, semuanya diisi sampai selesai, sampai pada bagian terakhir sesuai dengan kondisi yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Ini semuanya diisi. Oke ya, karena supaya tidak terlalu panjang video ini, yang penting Bapak dan Ibu mengetahui struktur analisisnya, alur analisisnya begitu. Oke. Nah, sudah, anggap saja ini sudah selesai ya Bapak Ibu sekalian, sudah selesai. Nah, berikutnya setelah sudah selesai Bapak Ibu sampai terakhir ini diisi semua. Kemudian langkah berikutnya adalah beralih ya ke sheet identifikasi di sini Bapak Ibu ya. Klik saja di sini. Ya. Nah, ini. Nah, kerjanya di mana Bapak Ibu? Kerjanya di sini ya. Kerjanya di sini Bapak Ibu. Ini bisa di-delete dulu ya, saya delete dulu ya contoh ini. Nah, tadi hasil dari evaluasi diri Bapak Ibu ya, hasil evaluasi diri tadi adalah ini. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi E.1 indeks kemitraan dengan orang tua atau wali ya untuk kesinambungan stimulus di satuan dan rumah. Ini. Jadi layanannya adalah layanan yang perlu disediakan adalah ini ya yang terjadi. Ini menurut rekomendasinya adalah ini berdasarkan hasil evaluasi di Bapak dan Ibu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ini. Ya, kalau diisi seluruhnya ini sampai terakhir semuanya. Karena tadi saya mengisinya hanya sampai dengan D saja ya. Jadi layanannya yang muncul adalah ini. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan semua indikator ya yang ada di tabel evaluasi diri itu semuanya diisi. Oke? Ya, ini. Jadi nah, kerjaan Bapak Ibu di mana selanjutnya? Pekerjaannya adalah jadi memilih ya, memilih layanan. Layanan yang akan disediakan ditingkatkan yang mana? Nah, itu misalnya dipilih aja. Ini kan ada drop down-nya Bapak Ibu. Nah, ini dipilih saja. Ini dipilih, kemudian ini juga nanti pindah ke sini dipilih ya kan yang mana gitu. Nah, tadi saya sudah memilih ya. Nah, ini pilihan saya adalah ini ya. Jadi D1, D2, D3, D7 ya, ada 4. Ini kalau bisa sarannya adalah 5. Sarannya adalah 5 Bapak Ibu ya. Coba kita cek ya, sarannya adalah 5. Ya, ini disarankan setiap satu memiliki maksimal 5, hanya maksimal 5 ya. Maksimal 5 artinya boleh kurang dari 5 begitu. Nah, ini. Jadi ini saya memilih hanya 4 saja ya. 1 2 3 4. Oke. Dari ini ya Bapak Ibu, nanti kita pindah ya. Ini layanan yang akan disediakan dan ditingkatkan kualitasnya ada 4 ya, misalnya Bapak Ibu boleh memilih yang lain juga boleh, tetapi ada relevansinya dengan yang ada di sini ya. Ada ini. Jadi kalau di 1 2 3 4 5 6 kita hanya pilih 4 saja ya. 4 saja yaitu D1 ini, kemudian D2-nya ini, ya kan, kemudian E5 indeks kepemimpinan ini, kemudian E71 penyelenggaraan kelas orang tua ini ya. Oke. Ini sudah selesai ya kan. Ini pilihannya sudah, ini juga sudah dipilih semua. Nah, kita bergerak ke sheet berikutnya, ke langkah berikutnya yaitu refleksi ya. Ingat bahwa di dalam PPD itu 3, identifikasi, refleksi dan benahi. Betul. Oke. Kita refleksi dulu. Nah, di langkah ketiga ini ya, refleksi merumuskan akar masalah. Jadi menemukan akar masalah. Akar masalahnya apa dari masalah yang ada di sini. Oke, kita refleksi. Kita langsung ke tabel 6. Ya, tabel 6 Bapak Ibu, itu posisinya Bapak Ibu juga di sini. Ya, perhatikan senantiasa di tabel atau di kolom yang warnanya putih di sini Bapak Ibu kerja. Oke. Nah, tadi pilihannya layanan tadi identifikasi yang ini Bapak Ibu itu ditampilkan di dalam refleksi ini di sini ya. Jadi 1 2 3 4 ya, sesuai dengan yang ada di identifikasi. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus merumuskan akar masalahnya sebenarnya apa terkait dengan perencanaan untuk proses pembelajaran. Ini Bapak Ibu harus merumuskan sendiri. Ini tidak ada drop down-nya ya, tidak ada drop down-nya.
Tidak ada pilihannya. Jadi harus merumuskan sendiri. Tim Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah beserta dengan timnya, ya, guru yang lain atau orang tua yang dilibatkan itu bisa ini merumuskan sendiri, ya, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak, ya, kepemimpinan. Ini akar masalahnya apa, penyebabnya apa, gitu, sehingga muncul seperti ini, ya. Oke, ini, ya. Misalnya adalah ini saya coba rumusannya. Guru, ya kan, terkait dengan perencanaan, guru belum membuat RPP sendiri atau RPP-nya itu fotokopi dari guru lain, dari sekolah lain, atau dari dokumen yang dibeli, seperti itu bisa jadi. Kemudian guru belum melakukan refleksi secara rutin ini terkait dengan ini, ya, indeks kepemimpinan. Ya, guru belum melakukan refleksi secara rutin dan konsisten. Ya, dalam perencanaan berbasis data itu untuk refleksi harus dilakukan rutin, konsisten, dan berkelanjutan. Kemudian belum ada paguyuban orang tua untuk mendukung program sekolah. Ini karena ini dari penyelenggaraan kelas orang tua. Ya, ini penting sekali. Oke. Jadi sudah selesai, pada tahapan refleksi sudah selesai, sudah dirumuskan akar masalahnya apa dari masalah yang layanan yang akan disediakan ini. Oke, di sini ya. Oke, setelah akar masalah ditemukan, Bapak Ibu dirumuskan ya oleh tim Bapak Ibu sekalian, kita akan mencari apa sih yang harus dilakukan dengan masalah yang ada ini, yaitu benahi, program benahi. Oke, kita bergerak ke sheet benahi, ini yang warna hijau ini Bapak Ibu. Oke, ya. Nah, ini langkah 4 adalah benahi dalam titik 2 menentukan kegiatan. Jadi kegiatannya apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita perhatikan pada tabel 8, ya, kegiatan benahi yang akan dilakukan dan dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan, ya, RKT, ya, ini. Jadi refleksinya, ya, hasilnya dimunculkan di sini akar masalah tadi ya. Kita cek sekali lagi. Ya, ini dimunculkan di sini. Ya, begitu akar masalah ini. Nah, dari akar masalah kita akan menemukan apa sih yang harus dilakukan, ya, ini. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, kita bisa melihatnya, ya, melihatnya ini kemana? Melihatnya kita bisa melihat kegiatan bimbingan guru untuk pembuatan RP sesuai dengan kurikulum. Ini kegiatan. Nah, ini rumusan. Kepala sekolah membuat program pelaksanaan refleksi untuk mendukung refleksi pembelajaran guru. Kemudian pembentukan atau optimalisasi peran orang tua. Nah, ini caranya seperti apa? Nah, ini kegiatan yang kemudian juga dirumuskan oleh tim Bapak dan Ibu sekalian, tim perencanaan berbasis data di sekolah Bapak dan Ibu. Ya, pastikan ada timnya. Gitu. Oke, selanjutnya dari kegiatan ini Bapak Ibu, kita langsung melanjutkannya ke rencana kerja tahunan di sheet, ya, di sheet di halaman RKT, ya. RKT ini, oke, kita klik saja. Jadi nanti ini langsung muncul di RKT. Ya, nah, di rencana langkah kelima yaitu ya, penyusunan RKT, di mana RKT itu sebenarnya adalah merupakan 3 langkah, ya, 3 langkah yang sudah kita lalui, yaitu langkah identifikasi, kemudian refleksi dan benahi. Oke, ya. Di sini yang kita pilih pada saat identifikasi yang sudah muncul ini, ya, pertama kali tadi, kemudian akar masalahnya juga sudah muncul di sini, ya kan? Terus benahinya, kegiatan untuk peningkatan kualitas layanan ini juga sudah muncul di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kerja Bapak Ibu itu posisinya di sini, ya. Ini sementara ini kan kosong ini. Coba lihat, cek Bapak Ibu di file Bapak Ibu ini masih kosong, ya, masih kosong. Oke, ya, kita kosongin dulu. Nah, untuk menemukan di sini, untuk mengisi pada kolom kegiatan RKS untuk pemenuhan, Bapak Ibu, silahkan terlebih dulu Bapak Ibu melihat, ya kan, ya, melihat. Coba kita ini geser dulu, ya, kita geser. Ya, ini penjelasannya apa? Ya, ini. Nah, oh enggak ada. Nah, di sini Bapak Ibu memilihnya dari mana? Memilih ada drop down, ya, ini drop down, klik saja. Nah, ini dipilih, ya kan, supaya untuk memudahkan Bapak Ibu kerja. Coba dicek lebih dulu. Kalau bimbingan guru pembuatan RPP ini relevansinya itu di mana gitu, maka silahkan untuk melihat uraian kegiatan menu benahi. Jadi kalau misalnya terkait dengan pembelajaran efektif, nah, oke, kita lihat ya. Oke,
Ini masuk di dalam benahi berapa gitu? Benahi berapa di rancangan RKS tadi ya? Di RKT ya. Dengan ini, bimbingan guru untuk pembuatan RPP yang sesuai dengan kurikulum. Kita cek di menu benahi ini. Ya, nah ini. Nah, yang relevan yang mana Bapak Ibu? Ya, yang relevan yang mana ini? Oke. Jadi yang relevan pada benahi 1 ini adalah kegiatan belajar uraian benahinya adalah ini, kegiatan belajar bersama untuk ini, dan yang relevan adalah ini Bapak Ibu. 03, 01, 01 penyusunan dokumen perencanaan pembelajaran. Ya, makanya ini kita bisa pilih, ya. Penyusunan dokumen perencanaan kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih, kemudian langsung dipilih di sini ya, pilih tadi ya, penyusunan tadi. Penyusunan coba kita cek ya. Penyusunan. Saya gerakkan dengan kursor ini. Penyusunan. Nah ini penyusunan, bisa penyusunan RPP, bisa penyusunan dokumen pembelajaran. Pilih yang ini. Oke, pilih di sini kodenya langsung muncul begitu. Selanjutnya untuk yang kepala sekolah membuat program terkait refleksi Bapak Ibu, cari di sini ya, cari di uraian kegiatan ini yang berkaitan dengan refleksi. Yang mana? Yang refleksi itu ini di benahi 3. Ya, di benahi 3 ini bicara soal refleksi. Maka kita bisa pilih yang mana? Refleksinya adalah pengembangan peningkat kompetensi pendidik, aktivitas komunitas belajar di satuan PAUD, pengembangan inovasi terkait pembelajaran dan metode, atau pengembangan garis miring peningkatan kompetensi kepala satuan. Nah, ini yang relevan mana? Yang relevan itu yang pertama ini dan yang ketiga, yang ini, yang terakhir ini. Jadi 050101 atau 050201 ini atau ini ya, pilih yang mana Bapak Ibu, silakan ya. Jadi keduanya ya, kita kembali ke RKT dulu untuk memilih itu ya. Kita cari ya, tadi coba kita lihat sekali lagi. Pengembangan peningkatan kompetensi kepala sekolah misalnya ya, ini. Kita cari pengembangan kompetensi. Coba kita lihat pengembangan kompetensi kita cari dulu lebih dulu Bapak Ibu. Pengembangan inovasi ini sudah hampir ketemu. Iya ini pengembangan peningkatan kompetensi kepala sekolah misalnya. Oke ya. Oke, kita cari lagi yang terakhir ya Bapak Ibu. Yang terakhir pembentukan optimalisasi peran orang tua. Yang relevan mana? Kita cek ya di sini. Kita cek di sini. Peran orang tua ya, peran orang tua di sini. Benahi masuk dalam benahi 6 ya. Melakukan persiapan penyelenggaraan kelas orang tua ya, menyampaikan rencana kegiatan di satuan PAUD pada orang tua. Bisa juga yang di sini. Ya, apakah mau masuk benahi 5 atau masuk benahi 6. Oke. Kita lihat yang relevan itu yang mana. Yang relevan misalnya kegiatan lain yang relevan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan gizi ya. Ini kalau masalahnya terkait dengan gizi, stunting ya, ini berarti masuknya di sini ya. Kalau kegiatan pertemuan orang tua ya, karena kegiatan tadi masalahnya adalah belum optimal ya peran orang tua, maka pilih yang ini 03, 02, 10 ya, kegiatan pertemuan kelas orang tua pada satuan PAUD. Nah, ini kita cari di RKT ya, Bapak Ibu yang ini. Kegiatan pertemuan kelas orang tua. Oke, sini klik drop down-nya, kemudian pakai ini. Ya. Kegiatan pertemuan, coba kegiatan pertemuan kita cari paling bawah kayaknya. Kegiatan, nah ini kegiatan satu lagi, kok nggak muncul ya kegiatan. Coba ke atas, barangkali kita coba kelewatan. Kegiatan mana nih? Kegiatan, coba sekali lagi. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, kegiatan. Oke deh, ini saya kembali aja. Ini semua. Oke, ini ya. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu dengan mengisi ini, dengan memilih ya kegiatan di RKS ini berarti Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya sudah hampir selesai, untuk kegiatan PPD-nya, untuk identifikasi, refleksi benahi dan pemilihan atau memilih kegiatan. Nah, di sini perhatikan, di sini sudah muncul kodenya. Kalau sudah muncul kodenya ini sudah aman Bapak Ibu. Nanti kalau dimasukkan di dalam RKS itu sudah aman, tidak akan tertolak lagi. Oke, selanjutnya kita bergerak atau pindah ke rancangan RKS. Nah, di rancangan RKS nanti akan muncul ini Bapak Ibu, ya. Kegiatan ini akan muncul semuanya di RKS. Tidak. Oke, kita coba klik. Ya, ini. Nah, selanjutnya di langkah 6, rancangan RKS Bapak Ibu dengan tabel yang semacam ini, ya, tabel ini ya kan, program, kemudian subprogram ini otomatis dia akan muncul. Ini otomatis Bapak Ibu, ya, ini otomatis saja dia akan muncul Bapak Ibu, nggak perlu mikirkan ini. Hasil kerja Bapak dan Ibu sekalian kita itu berada di sini, di kode kegiatan ini Bapak Ibu, ya, ini. Nah, di sini. Jadi ada 3 tadi ya kegiatannya: penyusunan dokumen rencana pembelajaran, pengembangan atau peningkatan kompetensi, dan kegiatan lain yang relevan. Ini oke. Ya, sebenarnya nggak relevan pilihan yang ini tadi, harus satu, agak susah, agak sulit menemukannya. Oke, nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Nah, berikutnya adalah untuk uraian kegiatan. Nah, kalau terkait dengan uraian kegiatan, misalnya kegiatannya adalah penyusunan dokumen perencanaan pembelajaran. Ini misalnya dalam kegiatan IHT, gitu ya. Kalau dalam kegiatan IHT atau dalam kegiatan BIMTEK atau kegiatannya apa saja, silahkan saja. Berarti kalau kegiatannya misalnya IHT atau BIMTEK, itu kan memerlukan. Jadi uraian kegiatan ini terkait dengan anggaran atau poin-poin yang memunculkan adanya anggaran yang diperlukan. Misalnya adalah konsumsi, ya kan, konsumsi kegiatan, ya, konsumsi, kemudian ada ATK, ya kan, ya, konsumsi ATK, apalagi ya Bapak Ibu, ya, konsumsi ATK, terus transport barangkali ya, mungkin ada transport ya. Ini kalau soal mengisikan ini Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat mengetahui ya. Ya, ini konsumsi volume berapa, ya kan, berapa orang, ya kan, kemudian diperlukan berapa, dan satuannya apa. Kalau konsumsi berarti satuannya ya apa, kemudian ATK itu apa, transport apa. Nah, biayanya berapa di sini, silakan ya kan. Jadi kalau sudah diisi volumenya, satuannya dan satuan biayanya, ini akan muncul harganya berapa. Ini Bapak dan Ibu sudah sebagai kepala sekolah dan tim sudah sangat mengetahui kalau sampai pada proses ini. Begitu. Oke ya Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak terlalu sulit untuk menyusun kegiatan perencanaan berbasis data, melaksanakan perencanaan berbasis data, sehingga akan menghasilkan sebuah program dalam kerangka untuk meningkatkan layanan pendidikan di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan yang kurang lebih 30 menit, 45 menit lah, ya, itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian, ya, dan Bapak Ibu bisa nanti mempraktekkan bersama-sama dengan tim di sekolah masing-masing. Oke, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan kita bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan kita bisa bertemu kembali dalam video-video berikutnya yang harapan saya bisa membantu Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan tugas-tugas. Oke, salam maju untuk pendidikan Indonesia, salam maju untuk pendidikan Bapak dan Ibu sekalian. Berjuang terus untuk melayani masyarakat dalam pendidikan kita. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Boleh juga kalau Bapak Ibu mau share video ini jika merasakan ada manfaatnya bagi yang lain. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.